Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hari ini saya sangat senang berada di depan Anda semua untuk mempersembahkan hasil kolaborasi kami berupa presentasi, yaitu analisis studi kasus pembelajaran berdiferensiasi. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisa pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pendidikan. Pendidikan adalah landasan penting dalam untuk masa depan generasi muda. Namun, setiap individu memiliki keunikannya sendiri, baik dari segi bakat, minat, kemampuan, maupun tingkat pemahaman. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang satu kurang tidak selalu efektif bagi semua siswa. Melalui studi kasus yang akan diuraikan, kita akan mengetahui bagaimana strategi diferensiasi dilakukan. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tim kami. Ya, ada dua guru hebat dari tim kami, beliau adalah Ibu Anulin dan Bapak Sumanto. Adapun saya sendiri, Hadi Karyanto, yang saat ini mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Jatinong, Kabupaten Klaten. Jangan lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tiga orang yang luar biasa. Beliau Bapak Andi Prasetyo, selaku fasilitator, Bapak Sudarto, dan Ibu Titik Nur Aini selaku pengajar praktik kami. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada materi presentasinya. Kasus yang sedang kami hadapi adalah proses pembelajaran di tingkat SMA. Ada Ibu Derana, seorang guru biologi SMA. Beliau mengajar murid kelas 10. Tujuan belajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati, tentunya di Indonesia, beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari materinya terlebih dahulu. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci. Bu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar tentang wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Dia mendapatkan artikel, video dari beberapa sumber ya. Contoh dari KHT dan WWF, tentu juga ada dari Greenpeace. Ini melalui internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua teman. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron tentunya, yaitu melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Kita lanjutkan. Ya. Selama proses diskusi daring, Bu Derana mengamati jawaban-jawaban murid ya, untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi tentunya. Nah, terus Bu Derana juga memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi tiga tingkatan keanekaragaman hayati. Sekaligus berikut rekomendasi penanganan. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid tentunya ya. Ada berupa video, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Tentu dengan syarat semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah diskusikan bersama. Murid selanjutnya bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu. Ya, ada slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Kita masuk ke pertanyaan pemandu analisis. Ada 4 pertanyaan pemandu. Yang pertama adalah
apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru itu, maksudnya berusaha dipenuhi oleh budera. Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Mari kita masuk pada analisis menggunakan masing-masing pertanyaan pemandu ini. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru itu, maksudnya yang ingin dipenuhi oleh guru, terdapat pada teks atau kondisi berikut, yaitu Buderana memberikan pertanyaan pemandu untuk memulai, kuis, umpan balik untuk mengetahui kesiapan belajar. Buderana juga memberikan scaffolding dalam proses, ya. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan ditiadakan atau dikurangi terhadap bantuan tersebut hingga murid pada akhirnya dapat menunjukkan kemandirian. Selama murid bekerja, Buderana juga menyediakan slot waktu, ya, sudah kami sampaikan dulu. Kita masuk ke analisis kedua, ke analisis selanjutnya. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Untuk menentukan kebutuhan belajar, kita mendapat pada kalimat menyusun pembelajaran berdiferensiasi dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid dengan diagnosis skala dengan menggunakan pertanyaan pemandu. Ada pada kalimat Buderana membebaskan murid untuk membuat paket info digital sesuai dengan kenyamanan murid. Buderana juga memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang ketiga. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strateginya ada strategi pembelajaran berdiferensiasi konten. Itu terdapat Buderana menggunakan sumber belajar, misalnya artikel dari koran dan seterusnya, sudah kita sampaikan di depan. Menggunakan proses, terlibatnya kegiatan berjenjang, terlihatnya kegiatan berjenjang. Yang kedua, adanya pertanyaan pemandu dan agenda individual kebutuhan murid. Pada bagian Ibu Buderana selalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi dan seterusnya. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi produk, Buderana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi tindakan. Jadi Buderana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya, ini titiknya, ya, dan seterusnya tentunya. Terus kita lanjutkan pada slide berikutnya, bagaimana guru tersebut atau Buderana melakukan penilaian. Ya, ada 3 bagian, yaitu assessment of learning, penilaian yang dilakukan setelah guru melaksanakan proses penilaian. Jadi melakukan tugas berupa paket info digital, ya. Dan assessment as learning, peserta didik beri pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri. Ini terdapat pada bagian selama proses diskusi daring, Buderana mengamati jawabannya. Dan yang ketiga adalah assessment for learning, yaitu penilaian dilakukan saat berlangsungnya proses pembelajaran. Ini terdapat pada kalimat Ibu Buderana mengamati jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid yang tampak belum paham. Pada saat diskusi dalam ruang kolaborasi kami, terdapat pertanyaan dari Bapak Sriono, yaitu ya, ada kebutuhan belajar murid setidaknya mencakup 3 hal. Itu pertanyaan dari Pak Sriono, yaitu kesiapan belajar, terus ada minat dan profit. Apakah bisa lebih dari itu? Ya, ini diberi penegasan oleh Ibu Titik bahwa menggunakan 3 kebutuhan belajar murid tidak perlu berlebihan. Dan kita ketahui di referensi yang sudah kita baca bersama dan buku aslinya itu juga hanya 3 itu, ya. Jadi demikian hasil diskusi Ropol 2.1 berdasarkan studi kasus pembelajaran berdiferensiasi jenjang SMA. Ya, baik Bapak Ibu, kita akhirnya masuk pada akhir presentasi kami tentang analisis studi kasus pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita ingat bahwa setiap siswa memiliki potensi unik yang harus dihargai. Jadi melalui pendekatan pembelajaran yang berfokus pada keberagaman dan inklusivitas, kita dapat menciptakan lingkungan di mana semua siswa merasa didengar, dipahami, dan didorong untuk berkembang.
Mari kita berkomitmen untuk terus mencari cara-cara baru dalam menciptakan pembelajaran yang berarti, menginspirasi, dan memberdayakan setiap individu dalam perjalanan mereka menuju masa depan yang dominan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga presentasi ini memberikan inspirasi untuk perubahan positif dalam dunia pendidikan kita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.